Selamat datang di channel Kelompok 2, di mana Kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Bisa kita lihat berikut adalah nama-nama anggota Kelompok 2. Di mana Kelompok 2 akan membahas penurunan daya beli masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu pada poin 1 ialah memahami lanskap ekonomi. Yang pertama adalah tantangan yang dihadapi. Identifikasi faktor-faktor penyebab penurunan daya beli, seperti inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Lalu yang kedua itu ada kondisi ekonomi. Analisis terkini tentang tren dan indikator ekonomi utama. Lalu yang ketiga itu ada dampak pada masyarakat. Pemahaman tentang bagaimana penurunan daya beli mempengaruhi pola konsumsi dan anggaran rumah tangga. Lalu poin berikutnya itu adalah faktor-faktor penyebab penurunan daya beli. Poin pertama ialah inflasi yang tinggi, kenaikan harga-harga barang dan jasa secara berkelanjutan. Lalu poin berikutnya itu poin kedua, peningkatan biaya hidup. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan perumahan. Lalu poin ketiga itu ada stagnasi pendapatan. Pertumbuhan upah dan gaji yang tidak sejalan dengan laju inflasi. Lalu yang keempat itu adalah ketidakpastian ekonomi. Kondisi ekonomi tidak stabil seperti fluktuasi nilai tukar dan kebijakan pemerintah. Lalu pada poin selanjutnya itu adalah dampak pada anggaran dan pola konsumsi. Yang pertama itu ada pengurangan pengeluaran. Masyarakat terpaksa mengurangi pengeluaran untuk barang-barang yang non-esensial dan pengalihkan ke kebutuhan dasar. Lalu yang berikutnya itu adalah perubahan pola makan. Masyarakat beralih ke makanan yang lebih terjangkau namun kurang bergizi. Lalu selanjutnya itu ada penundaan investasi. Rencana investasi dan tabungan jangka panjang tertunda akibat terbatasnya anggaran rumah tangga. Dan poin selanjutnya itu ialah stres keuangan. Penurunan daya beli menyebabkan tekanan finansial yang dapat memicu masalah kesehatan mental. Lalu pada poin selanjutnya ialah upaya pemerintah mengatasi masalah. Yang pertama itu dengan subsidi harga barang pokok. Lalu yang kedua itu dengan peningkatan pendapatan. Lalu yang ketiga itu adalah kontrol inflasi. Dan pada poin berikutnya itu ialah peran sektor swasta. Ya dimana itu harganya terjangkau. Berusaha menawarkan produk dan layanan dengan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen. Lalu yang kedua itu adalah promosi dan diskon. Memberikan insentif dan diskon untuk merangsang daya beli masyarakat. Lalu itu ada inovasi produk. Mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran konsumen. Dan yang terakhir itu ada kemitraan dengan pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung program peningkatan daya beli masyarakat. Lalu terdapat strategi individu mengatasi penurunan daya beli. Yang pertama itu dengan cara anggaran keuangan. Lalu yang kedua itu dengan diversifikasi pendapatan. Lalu yang ketiga itu dengan prioritaskan kebutuhan. Lalu pada poin terakhir itu ialah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Yaitu dengan cara kolaborasi menyeluruh, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah daya beli yang berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada pemberdayaan individu. Mendorong keterampilan keuangan dan literasi ekonomi masyarakat agar mampu mengelola anggaran dengan baik. Lalu yang terakhir itu adalah inovasi dan kemajuan. Pengembangan solusi kreatif dan teknologi baru untuk meningkatkan kemudahan dan produktivitas di berbagai sektor. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih.